Oke, jadi cukup banyak yang tanya ke gue soal konten dengan metode hard selling edukasi ini ya. Sebelum gue contohin gimana metodenya, gue mau teman-teman tuh tahu dulu definisi dari hard selling edukasi itu kayak gimana sih. Oke, jadi gue tuh pakai metode hard selling edukasi. Tujuan utamanya itu adalah untuk menggantikan soft selling. Karena sepengalaman gue pakai soft selling di akun gue yang kucing ya, itu konversinya rendah banget. Nah, setelah gue ganti ke hard selling edukasi, gue rasa konversinya tuh lebih tinggi. Walaupun soft selling itu bisa lebih gampang untuk mendapatkan views, untuk mendapatkan average watch time yang cukup tinggi, cuman balik lagi kita kan kadang suka gatel ya sama konversinya. Dan soft selling itu sebenarnya satu metode yang bisa dipakai juga, cuman menurut gue hanya berlaku untuk orang-orang yang udah punya nama besar nih. Untuk kita yang lagi bangun personal branding, kayaknya enakan dimulai dari hard selling edukasi. Walaupun hard selling edukasi itu punya kelemahan, kita tuh lebih sulit untuk mendapatkan views, kita juga lebih sulit untuk mempertahankan average watch time di atas 15 detik, tapi konversinya oke banget. Makanya kalau kita udah dapetin winning video hard selling edukasi dengan average watch time yang lumayan, nah kita tuh bisa berpeluang untuk masuk FYP interest, masuk search result TikTok di keyword yang udah kita tentuin di videonya, dan bisa jadi itu juga masuk iklan GMV Max Seller. Metode hard selling edukasi ini juga sebagai alternatif pure hard selling ya, apalagi untuk teman-teman yang introvert nih. Biasanya untuk teman-teman yang introvert masih pemalu di depan kamera, kita tuh agak sulit untuk pure hard selling. Kalau pure hard selling kan ya kita tuh jualan, call to actionnya banyak gitu ya. Nah kalau kalau hard selling edukasi ini tuh selama kita tahu sesuatu, selama kita paham bidangnya, kita nggak perlu jago ngomong di depan kamera, kita nggak perlu luwes kok di depan kamera. Kita tinggal andelin editing cut-cut aja, yang penting kita tuh tahu mau ngomong apa. Karena yang gue percaya kalau kita tahu mau ngomong apa, PD-nya akan muncul sendiri. Hard selling edukasi ini juga biasanya videonya itu berkeyword, entah long tail keyword atau related keyword. Jadi ada tambahan sumber traffic lah selain dari FYP atau FYP interest ya. Video kita itu bisa menang di search result TikTok. Beda nih kayak hard selling entertainment yang biasanya tuh nggak ada keywordnya. Nah, keyword yang dipilih itu kan antara long tail dan related keyword. Gue mau contohin dulu nih ya, satu-satu nih. Misalnya produk yang mau gue jual itu kopi luwak. Nah, kopi luwak ini kan main keywordnya, kata kunci utamanya itu kan kopi luwak. Nah, long tail keyword itu biasanya kepanjangan dari kopi luwaknya. Misalnya keyword yang gue pilih manfaat kopi luwak. Balik lagi, itu kan adalah sebuah edukasi ya. Nah, hard selling edukasi menurut gue tuh produknya itu harus muncul di detik pertama video. Kalau bisa kita tuh muncul juga di detik pertama ya, personal branding itu muncul. Karena standar di AGG Mikir ini harus ada personal brandingnya. Entah baru muncul di tengah atau kalau kita emang udah pengen banget bangun personal branding, muncul juga bersamaan dengan produknya di detik pertama. Nah, hard selling edukasi ini juga dia kalau bisa tuh nggak ada call to actionnya. Atau kalau mau ada call to actionnya itu cuma di akhir aja. Itulah yang membedakan hard selling edukasi sama pure hard selling yang cukup banyak call to actionnya. Jadi di hard selling edukasi ini kita cuma munculin produk di depan sambil kita fokus sama isi videonya yang mengedukasi ya. Oke, jadi long tail keyword yang gue pilih misalnya itu manfaat kopi luwak. Ingat, long tail keyword itu biasanya mengandung main keyword, mengandung kata kunci utama si kopi luwaknya tadi ya. Langsung dimulai aja nih. Oke guys, manfaat dari kopi luwak nih, bla 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 bla. Kita mengedukasi saking kita fokus sama isi kontennya, kita sampai lupa sama call to action. Kenapa tanpa call to action atau call to action tuh cuma di akhir aja? Karena yang gue percaya semakin kita sering call to action, kalau pembawaan call to action itu nggak asik gitu ya, nah orang tuh bisa skip. Jadi tujuan hard selling edukasi itu untuk mempertahankan average watch time di organik, bahkan average watch time di iklan. Kalau bisa nggak cuma average watch time aja, retention rate-nya juga kalau bisa tinggi. Sekarang contoh hard selling edukasi dengan related keyword. Kalau related keyword itu nggak mengandung kata kunci utama, tapi masih ada hubungannya dengan produk yang kita jual. Ini kan kata kunci utamanya kopi luwak ya. Berarti kalau related keyword itu nggak boleh ada kopi luwaknya. Misalnya cara membuat hot cappuccino. Jadi langsung bikin aja. Oke guys, kali ini gue mau bikin hot cappuccino pakai kopi luwak arabica dari bla 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 bla. Udahlah tuh, kita langsung jelasin gimana proses pembuatan cappuccinonya. Tapi ingat ya, untuk hard selling edukasi ini juga ada persaingannya. Tergantung seberapa dalam kita di bidang itu, seberapa paham kita sama produknya. Makanya gue saranin teman-teman tetap mulai ada personal brandingnya. Gue tuh udah bahas personal branding sampai tahap kelima. Dan menurut gue kalau kita mau bener-bener menang bersaing di hard selling edukasi, kita tuh harus sampai personal branding tahap 4. Nah, personal branding tahap 4 itu kan opini ya. Dimana kalau kita punya opini yang unik, masuk akal, dan bisa dipraktekkan sama banyak orang, gue yakin kita bisa menang di hard selling edukasi ini.